Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Anak-anak, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya dan gerak. Apa sih hubungan gaya dan gerak itu? Nah, seperti contoh gambar di sini, ada seorang yang mendorong meja dan ada juga yang menarik trollingnya. Apa itu gaya dan apa itu gerak? Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda. Sedangkan gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Jadi, suatu benda dapat dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami suatu perubahan tempat atau kedudukan atau posisi. Nah, itulah gaya dan gerak. Oke, anak-anak, sebelum kita beralih ke gaya, kita harus memahami dulu tentang gerak. Oke, tadi apa itu gerak sudah kita bahas dan kita dalami. Oke, dalam gerak itu kita nanti pada kesempatan kali ini akan membahas tentang yang pertama sifat gerak, yang kedua ada jenis-jenis gerak, dan yang ketiga ada kelajuan dan kecepatan. Langsung saja, yang pertama adalah sifat gerak. Gerak itu selalu bersifat relatif ya anak-anak. Oke, pertanyaannya, mengapa gerak suatu benda dikatakan relatif? Karena bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh keadaan pengamat terhadap benda itu. Sebagaimana contoh, ketika kamu sedang berada di dalam mobil dan mobil tersebut bergerak, kemudian terlihat teman kamu di tepi jalan dan kamu menyapanya melalui jendela mobil. Nah, apa pendapat kamu terhadap teman kamu? Pastinya, kamu menganggap teman kamu yang berada di tepi jalan itu sedang bergerak dan berlawanan arah dengan kamu. Sedangkan teman kamu pun menganggap bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Artinya, di sini sifat relatif gerak benda tergantung pada titik acuan yang digunakan. Nah, bersifat relatif itu ya artinya gimana dari dilihatnya dari mana, sisi mana gitu, apakah dari kamu ataukah dari teman kamu sendiri. Jadi itulah yang disebut dengan bersifat relatif ya. Oke, seperti itu. Contoh di sini ada animasi. Nah, misalkan kalian berada di dalam mobil, sedangkan teman kalian berada di tepi mobil. Kemudian mobil yang kalian naiki itu bergerak ke arah depan pastinya. Kemudian kalian menyapa teman kalian sedang berdiri di tepi jalan. Nah, kalian menganggap teman kalian itu yang berada di tepi jalan itu bergerak dan berlawanan arah dengan kamu, sedangkan teman kamu pun sama mengira bahwasanya kamu yang bergerak. Oke. Nah, kenapa bisa demikian, nanti kita lanjutkan. Nah, yang penting kalian tahu gerak itu selalu bersifat relatif. Oke, ada yang namanya sifat gerak sudah selesai. Yang kedua ada namanya jenis-jenis gerak. Ada apa aja sih jenis-jenisnya? Oke, jenis-jenis gerak pertama ada gerak menurut keadaan benda, dan yang kedua gerak menurut bentuk lintasan. Gerak menurut keadaan benda. Ada yang namanya gerak nyata dan ada yang namanya gerak semu. Nah, dari kejadian sebelumnya, pada slide sebelumnya Bapak akan menjelaskan kok bisa seperti itu. Teman kamu melihat kamu bergerak dan kamu melihat teman kamu juga bergerak. Nah, di sini ada gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Sedangkan gerak semu adalah
gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Nah, yang tadi itu, misalkan dari kamu ya, melihat teman kamu, kayak tadi, bahwasanya teman kamu itu sebenarnya sedang bergerak semu, sedangkan kamu yang berada di dalam mobil itu melakukan gerak nyata. Nah, di sini ada animasinya lagi. Contoh lainnya itu seperti pohon deh dan mobil. Nah, mobilnya bergerak, sedangkan pohon itu kan diam, tidak bergerak. Namun, ketika kalian berada di dalam mobil, seolah-olah atau seakan-akan pohon yang bergerak. Seperti itu ya. Makanya pohon dikatakan bergerak semu dan mobilnya dikatakan gerak nyata, mengalami gerak nyata. Nah, itulah gerak menurut keadaan benda. Jadi ada dua ya. Yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Nah, gerak menurut bentuk lintasan terbagi menjadi tiga. Satu, gerak lurus. Dua, gerak melingkar. Tiga, gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Ya, lurus aja gitu ya. Nggak belok-belok. Nah, di mana lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang bergerak. Oke, contohnya suatu pohon yang berbuah, kemudian buahnya itu jatuh ke bawah. Nah, itu geraknya itu lurus ya. Oke, dari atas ke bawah. Nah, itu adalah contoh gerak lurus. Bisa juga mobil yang maju ke depan tanpa belok. Nah, itu juga sama gerak lurus. Oke, ya, itulah gerak lurus. Yang kedua, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran itu. Nah, dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Nah, ini contoh gerak melingkarnya. Bapak mencontohkan sebuah jam ya yang bergerak melingkar, di mana jarak bendanya itu dengan pusat putarannya itu akan tetap ya, tidak berubah, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran tersebut itu berubah. Nah, itulah yang namanya gerak melingkar. Yang ketiga, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Jadi parabola itu seperti setengah lingkaran, itu yang melengkung. Nah, contoh gerak parabola adalah benda yang dilempar dengan sudut elevasi. Nah, apa itu sudut elevasi? Adalah sudut yang diumpamakan berbentuk garis miring ke atas tertentu ya terhadap bidang datar, dan bola ditendang melambung ke atas kemudian jatuh ke tanah. Nah, akhirnya itu geraknya itu berbentuk seperti parabola atau seperti setengah lingkaran melengkung ke atas. Nah, contoh di sini pada gambar seperti kalian yang laki-laki khususnya sedang menendang bola ke arah gawang. Nah, itu dengan gerakan bolanya itu ke atas kemudian ke bawah. Oke, itulah gerak menurut bentuk lintasan. Jenis-jenis gerak. Oke, itulah jenis-jenis gerak ya. Ada dua ya. Ada gerak menurut keadaan benda dan gerak menurut keadaan lintasan. Selanjutnya ada yang namanya kelajuan dan kecepatan. Oke. Dalam pembahasan kelajuan dan kecepatan, sebelum kita mengetahui kelajuan itu apa dan kecepatan itu apa, ada yang namanya jarak. Nah, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan di sini ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Nah, itulah jarak dan perpindahan. Nah, barulah kelajuan. Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Nah, itulah perbedaannya ya. Apa itu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, pada dasarnya kelajuan dan kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V kecil ya. Nah, perbedaannya yaitu kalau kelajuan adalah besaran yang memiliki nilai atau disebut dengan besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran yang memiliki nilai dan arah atau disebut juga dengan besaran vektor. Oke, jadi vektor itu memiliki arah ya, ke arah mana? Bisa utara, selatan, barat, timur. Nah, keduanya memiliki rumus yang sama pada dasarnya ya,
yaitu S sama dengan V kali T, atau juga bisa V sama dengan S dibagi T, atau juga bisa T sama dengan S dibagi V, di mana S adalah jarak yang ditempuh, satuannya adalah meter atau M, V adalah kelajuan atau kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, sedangkan T adalah waktu ataupun selang waktu ya, dengan satuannya yaitu sekon atau S. Nah, itulah perbedaan kelajuan dan kecepatan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh, sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju puncak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak di antara Bogor dan puncak? Oke, kita bahas. Anak-anak biasakan ketika menyelesaikan tugas itu harus dimulai dengan diketahui ya, barulah dijawab. Nah, di sini dari soal di sini diketahuinya bahwasanya itu kecepatan atau kelajuannya. Nah, simbolnya adalah V, maka V sama dengan 10 meter per sekon. Dan ada yang namanya waktu tempuh ya, atau disimbolkan dengan T kecil sama dengan 2 jam. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya kita konversi ya, di mana 1 jam ini adalah 3.600 sekon. Maka kalau 2 jam adalah 2 kali 3.600. Maka dihasilkan kita konversi menjadi sekon dari jam, yaitu menjadi 7.200 sekon. Nah, kita jawab. Tadi rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Karena ditanyakannya adalah berapa jarak antara Bogor dan puncak, maka jarak itu adalah S. Maka rumusnya S sama dengan V kali T. Nah, tinggal dimasukkan. V-nya adalah 10, T-nya adalah 7.200. Maka didapat 72.000 meter. Karena jarak, maka satuannya adalah meter. Nah, kita konversi ke kilometer, di mana 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Maka 72.000 meter menjadi 72 kilometer. Jadi, jarak Bogor ke puncak adalah sekitar 72.000 meter atau 72 km. Nah, itulah anak-anak contoh dari kelajuan ataupun kecepatan. Nah, kelajuan gerak suatu benda dibedakan menjadi dua anak-anak. Pertama ada yang namanya kelajuan tetap atau kelajuan yang konstan atau kelajuan konstan. Yang kedua adalah kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap atau kelajuan konstan adalah kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Sedangkan kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang tidak sama. Nah, itulah konstan, itu artinya tetap ya, terus-menerus segitu. Tapi kalau rata-rata ya rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, di sini ada rumusnya, perbedaannya. Oke, antara kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata rumusnya itu di sana ada V sama dengan S per T. Nah, di mana S-nya itu adalah jarak. Jaraknya itu kita jumlahkan atau namanya jarak total dengan satunya sama ya, meter. Di mana T-nya itu di bawah itu adalah kelajuan rata-rata waktu yang diperlukannya itu selisihnya ya. S2 ditambah S1. Oke, jarak terakhir ditambah jarak awalnya. Oke, sedangkan T-nya itu waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, di sini selisih artinya ya, awal dikurangi akhir. Nah, sedangkan kecepatan, nah di sini ada yang namanya V sama dengan delta S dibagi delta T. Nah, segitiga itu namanya operator, disebutnya dengan delta atau selisih. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu selisih ya. Selisih jarak dibagi selisih waktu. Sedangkan untuk kelajuan rata-rata jumlah jarak ditambah selisih waktunya. Nah, itu ya. Sana ada keterangannya ya. Dan satuannya apa. Contoh. Sebuah benda bergerak ke arah timur 100 meter kemudian kembali ke arah barat 50 meter. Waktu yang ditempuh selama 25 sekon. Nah, pertanyaannya, berapakah kelajuan rata-rata dan berapakah kecepatan rata-ratanya? Oke, anak-anak, kita ketahui bahwasanya di mana waktu tempuhnya adalah T sama dengan T2 dikurangi T1. Nah, di mana T2-nya itu adalah 25 sekon karena setelah melakukan pergerakan selama 25 sekon. T awal itu ya T pertama dia diam gitu ya sebelum dia bergerak. Nah, yaitu 0 sekon. Maka T akhir dikurangi T awal atau T2 dikurangi T1 sama dengan 25 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 25 sekon. Nah, kita jawab. Di mana kelajuan rata-rata rumusnya adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh ya. Rumusnya itu di slide sebelumnya ya. Nah, jarak tempuhnya itu adalah pertama kan ke arah timur 100 meter, kemudian
Yang namanya jarak tempuh itu ditambah ya. Dia bergerak lagi ke arah barat